Nah, bicara tentang kakak menangani segala macam, saya pengen tahu pernah nggak sih dalam praktek Kak Kanti lakukan gitu, ada nggak sih case yang menantang, yang menarik, yang mungkin masih diingat, yang membuat kakak akhirnya ternyata menjadi psikolog tuh seluar biasa ini gitu, ada nggak Kak? Sejujurnya ya Kak Rudy, semua case yang saya hadapi sampai sekarang itu menantang dan menarik sih Kak. Dan itu setiap kasus yang saya hadapi itu selalu membawa pelajaran baru untuk saya. Kayak kemarin kasus di sekolah gitu ya, saya endingnya memahami bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah kayak gitu, dan dan anak bisa memahami orang tua itu ternyata prosesnya lumayan sangat amat panjang ya. Bahkan mungkin kita baru bisa memahami POV-nya orang tua itu ketika kita sudah dewasa kayak gitu. Terus kalau misalnya ada case kemarin juga saya sempat megang kasus forensik ya kayak Kak Rudy, saya jadi pernah ke Polda juga. Disitulah saya juga belajar bahwa ternyata manusia itu beneran kompleks kayak gitu, dan mereka itu bener-bener apa ya, kayak wah, saya bener-bener kayak ternyata nggak mudah ya untuk kita tetap di kasus forensik ya. Saya akhirnya memahami bahwa ternyata nggak mudah ya untuk menahan diri untuk nggak langsung ngejudge gitu, nggak langsung menilai oh orang ini nih kayak gini nih. Kayaknya kita perlu tahu yang lebih dalam bahwa sebenarnya nih orang ini kenapa sih. Dan saya belajar setiap perilaku manusia itu pasti ada alasannya, pasti ada ceritanya di balik itu. Betul banget sih. Oh, jadi dari situ banyak kakak belajar ya Kak ya? Iya Kak. Nah, kita masuk ke kesehatan mental dulu. Jadi sebenarnya tema kita ini tentang stigma, tapi belum kita belum kita spill. Kita pengantar dulu nih. Nah Kak, terkait dengan kesehatan mental, apa sih indikator seseorang itu bisa dikatakan sehat mental? Karena jangan-jangan saya sendiri pun juga mungkin punya masalah mental yang tidak saya ketahui. Misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi apa sih sebenarnya indikator sehat mental, ataupun sebenarnya punya masalah mental gitu? Karena yang saya dengar adalah kalau sakit fisik itu kan kelihatan keluhan, perasaan. Tapi kalau mental tuh nggak kelihatan, wajahnya happy-happy aja, tapi sebetulnya ada problem gitu. Nah, sebenarnya apa indikatornya Kak? Indikator utama dari kesehatan mental itu sendiri adalah, ini saya selalu bilang ya ke teman-teman, orang yang sehat mental itu selalu mampu untuk mengontrol dirinya Kak Rudy. Dan orang yang tidak sehat mental berarti kebalikannya, dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri gitu. Nah, terus pasti kan balik nih, ada tuh orang yang kelihatan baik-baik aja kok, dia mampu mengontrol dirinya, dia seakan-akan bisa gitu, tapi kita nggak pernah tahu di balik layarnya itu kan seperti apa ya Kak Rudy. Ada tuh kayak teman saya pernah ngomong kayak gini, aku tuh punya temen ya kan, dia tuh ceria banget anaknya gitu, kalau dimintain tolong tuh selalu gas lah, oke lah kayak gitu. Terus saya bilang gitu, mungkin problemnya di situ. Tidak bisa bilang tidak bisa asertif, terlalu baik kayak gitu. Nah, semua nggak enakan. Dan itu kan berarti kan sebenarnya dia tidak bisa mengontrol untuk menolak ya Kak. Nah, itulah problemnya di situ muncul. Dan ditambah lagi salah satu indikator pentingnya adalah ketika ini mulai mengganggu keproduktivitasan sehari-hari kayak gitu. Jadi dia yang tidak bisa menjalankan fungsi kemanusiaannya itu dengan baik gitu loh Kak. Kayak tadi tidak bisa menolak itu, terus endingnya PN sakit. Aduh, saya lagi. Ya gitu, nggak bisa menolak terus sakit gitu kan, gitu. Itu kayak relate banget sama anak-anak Gen Z yang sekarang bilangnya work life balance kayak gitu. Itu sih Kak. Jadi pokoknya indikator penting yang harus diingat, kontrol akan dirinya sendiri, yang mampu mengontrol dirinya sendiri, dan itu tidak mengganggu keproduktivitasannya dia sebagai manusia. Itu sih Kak. Nggak enakan tuh positif atau negatif? Atau positif tapi kalau berlebihan sampai mengganggu tadi jadi negatif gitu ya? Iya. Karena nggak enakan juga susah dihilangin, nggak tahu ngilanginnya gimana. Masa kita jadi orang tegaan gitu ya? Iya. Sebenarnya itu balik lagi, kita juga harus tahu boundariesnya kan Kak Rudy. Itu yang kadang orang-orang kurang mampu itu adalah menetapkan boundaries antara dirinya dan orang lain. Jadi kehilangan kontrol. Iya, betul. Itu sih. Oh, keren.
Oke, tentang kesehatan mental. Nah, kalau menurut Kak Kanti sendiri sebenarnya anak-anak muda lah, pada aware nggak sih tentang kesehatan mental? Untuk di era sekarang saya bilang udah lumayan aware ya. Di TikTok ya? Iya, udah pada sharing gitu-gitu. Iya. Tapi untuk beraninya datang ke psikolognya ini nih, atau ke psikiater atau nyari bantuan profesionalnya ini nih Kak Rudi, yang sebenarnya problemnya. Jadi banyak stigma-stigma negatif yang kadang kalau ke psikolog itu bermasalah. Terus nanti masuk nih kan sama pembahasan kita tentang orang gila datang ke kita itu gitu, ada labeling kayak gitu yang membuat mungkin teman-teman itu kadang agak takut untuk datang ke psikolog. Justru juga ada problem lainnya, malah ada yang seneng untuk memamerkan kalau dia itu malah punya penyakit mental kayak Iya gitu. betul banget, keren punya penyakit mental gitu kan. Aku ini loh padahal kayak sakit-sakit ya kayak fisik juga gitu kan, kayak maksudnya parahnya, menderitanya kayak sakit jantung kan nggak mungkin orang merasa keren, aku sakit jantung keren kan gitu. Tapi kayak mental tuh jadi semacam keseru-seruan gitu dengan mendiagnosis gitu ya. Saya pernah dapat sih kayak gitu. Nah itu kita bahas ya, kayak keren banget. Oke, sudah di-spill tentang masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental. Kabar baiknya mungkin aware, tapi ya tadi ada kabar buruknya juga bahwa masih banyak berseliweran di sekitar kita terkait dengan stigma-stigma ketika kita misalnya ke psikolog atau kita misalnya mengadukan masalah gitu ya, jadi adu nasib segala macam gitu. Nah, kita bahas stigma. Di kesehatan mental itu ada stigma ya. Apa sebenarnya stigma di dalam kesehatan mental, Kak? Oke, jadi stigma kesehatan mental ini adalah pandangan, stereotip dan perilaku yang negatif gitu kepada teman-teman penyintas gangguan kesehatan mental atau mereka yang punya individu yang punya atau gangguan kesehatan mental kayak gitu. Jadi stereotipnya ini kebanyakan negatif ya, perilakunya juga negatif gitu, Pak Rudi. Jadi orang yang memang punya problem mental tuh dituduh gitu ya. Apakah dituduh oleh diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Orang lain. Iya. Oke. Nah, apa sih Kak contoh-contoh stigma yang sering kali muncul gitu di masyarakat kita atau di generasi muda gitu? Oke. Pertama tentang yang tadi orang gila datang ke kita itu punya penyakit jiwa kayak gitu, membuat teman-teman endingnya tuh takut untuk datang ke kita gitu. Langsung dijawab aja. Apakah ke psikolog itu udah pasti gangguan gitu atau punya problem gitu Kak? Sebenarnya untuk pasti atau enggaknya itu prosesnya kita untuk mendiagnosis bahwa dia punya penyakit mental itu butuh proses lumayan panjang ya Kak Rudi. Jadi datang ke psikolog itu belum tentu punya penyakit jiwa, tapi kemungkinan selalu ada kemungkinan mereka itu pasti punya problem dan sadar akan problemnya. Makanya mereka minta bantu ke psikolog gitu Kak. Oke. Jadi bahkan orang yang bahkan pulih pun, sehat mental pun juga sebenarnya boleh ke psikolog. Boleh. Kalau misalnya memang mereka merasa butuh bantuan profesional Kak. Karena tadi, kenapa kita ke psikolog dianggapnya kita udah masalahnya udah berat gitu. Padahal mungkin bagi orang yang aware justru untuk pencegahan aja gitu kan. Iya betul, tindakan preventif ya Kak Rudi. Saya sendiri punya psikolog. Oh iya, pribadi gitu kan, walaupun saya konseling segala macam karena saya butuh tempat curhat aja, butuh tempat ngobrol kayak gitu, dan itu membantu sekali gitu kan. Dan itu sebenarnya tugas psikolog bukan cuman semacam tadi ngasih treatment atau intervensi, tapi juga preventif juga gitu ya kayak. Sebenarnya apa sih sebenarnya dampak negatif Kak yang muncul akibat dari stigma ini Kak? Ya, kayak pertama tadi kan yang harusnya bisa dicegah dari awal gitu kan Kak, malah endingnya nggak dicegah gitu. Terus bener endingnya malah muncul penyakit mental beneran. Terus ada juga mungkin yang sempat mengalami perundungan soal kesehatan mental kayak gitu Kak, beneran akan kena dirudung nih. Endingnya malah yang harusnya bisa lebih baik, bisa sembuh, malah karena itu jadi ada kemunduran. Dia malah nggak sembuh, nggak ada keinginan untuk sembuh gitu, malah kayak stuck di situ-situ aja, nggak ada kemajuan kayak gitu. Itu sih. Dan bagaimana sih Kak cara mengatasi stigma kesehatan mental yang terjadi? Oke, ini mungkin bisa juga ya buat teman-teman berhenti sejenak. Mulai sekarang bisa untuk dibantu mengedukasi teman-teman bahwa kesehatan mental itu sangat amat penting dan cuma tidak sebatas tentang orang gila kayak gitu. Kesehatan mental sekarang tuh artinya sangat amat luas gitu Kak. Nah mungkin teman-teman dari generasi sekarang bisa bantu sharing dan edukasi dan bantu menyampaikan riset-riset yang mungkin udah
ada kepada teman-teman gitu bahwa kesehatan mental tuh nggak cuma sekedar itu gitu loh gitu. Itu sih pertama kita bantu mengedukasi, bantu menyampaikan riset dan banyak-banyak melakukan riset juga, membaca juga karena sekarang udah banyak ya aktivis terkait psikologi gitu kan, kayak Dr. Evelyn, Dr. Tirta, kayak gitu. Terus influencer ya? Iya, influencer udah banyak banget terkait tentang kesehatan mental kayak gitu. Untuk Dr. Jamie juga salah satu favorit saya, beliau. Ya, itu sih Kak Rudi. Wow, keren banget sih ngomongin tentang kesehatan mental, dan sebenarnya banyak pembahasannya kesehatan mental itu ya Kak ya. Dan saya tuh itulah sering juga dapat stigma gitu kan, kok ini udah ngaji katanya kan masih ke psikolog gitu kan, ya kita mau menjelaskan nanti dia nggak terima gitu kan. Iya, betul. Jadi ya udah gitu, menurut kita baik ya kita lanjutkan gitu betul. Kan apalagi kan ya stigma itu kan muncul dari budaya, dari agama misalnya gitu juga segala macam, jadi sehingga orang takut ya Kak ya. Iya betul, ada ketakutan untuk datang. Dan bahkan saya juga wawancara psikiater gitu kan udah sampai intervensi obat ya. Bahkan ya pernah misalnya bahkan obat yang udah dikasih itu dibuang gitu oleh keluarganya, itu juga bagian dari stigma tadi. Iya betul. Takut dicemooh oleh tetangga gitu kan. Betul. Padahal memang pasien itu membutuhkan urgent gitu. Iya. Gitu ya. Itu paling sebenarnya yang paling sedih juga itu ya. Harusnya kan keluarga itu tuh jadi tempat utama untuk mendukung ya Kak Rudi, tapi malah keluarga itu jadi orang yang endingnya tuh malah ngejudge pasien, klien kayak gitu. Nah ini juga masih jadi problem ya, psikoedukasi ke keluarga bahwa keluarga itu adalah salah satu garda utama penting yang mendukung kesembuhan dari klien kayak gitu sih Kak. Kapan sih Kak kita ke psikolog dan ke psikiater gitu? Oh ke psikiater nih, oh ke psikolog nih, apa sih sebenarnya ukurannya? Oke, jadi biasanya gini, kalau teman-teman penyakitnya ini sudah ada indikasi klinis, jadi kayak depresi, anxiety, terus ada juga skizofrenia, kayak gitu biasanya harusnya datangnya ke psikiater. Tapi biasanya untuk tahu indikasi klinisnya ini memang bisa datang kedua-duanya. Nah, biasanya kalau psikolog ini sudah merasa, oh ini kayaknya butuh bantuan obat, biasanya di-refer ke psikiater kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman psikiater merasa ini butuh diterapi, di-refer ke psikolog kayak gitu. Jadi jalannya kita tuh sebenarnya berdampingan. Iya. Ya pernah juga dengar kalau psikiater sesudah menangani, di-refer juga ke psikolog untuk follow up ya. Iya, betul. Karena dia butuh attachment social attachment gitu ya. Dan lain-lain gitulah. Iya, kurang lebih. Wow, keren banget sih Kak membahas tentang kesehatan mental. Kalau menduga-duga gitu Kak, wah aku nih bipolar misalnya. Self diagnose ya. Ini juga sering banget terjadi sama teman-teman. Aku nih kepribadian ganda. Misalkan terbukti aku di sekolah atau di tempat kerja begini, di rumah begini. Sesimpel itu enggak sih? Enggak sesimpel itu padahal mungkin untuk kita bisa mendiagnosis satu penyakit klinisi itu kadang kita butuh observasi mungkin 6 bulan sampai 1 tahun Kak. Untuk bisa kita mendiagnosis itu. Walaupun ciri-ciri awalnya muncul gitu, biasanya tetap ini baru ada indikasi, belum bisa kita tegakkan diagnosis kayak gitu. Itu sih perbedaan stres dan depresi Kak. Apa Kak? Stres dan depresi. Jadi stres itu adalah awal mula dari depresi. Jadi stres itu adalah tekanan dalam pikiran kita. Nah sebenarnya dan kita tuh tidak bisa mengontrol itu gitu loh Kak Rudi. Nah sebenarnya ada dua, itu stres sama eustress. Eustress itu adalah dimana individu mampu mengontrol itu, mampu mengontrol pikiran-pikiran atau tekanan-tekanan yang ada dalam dirinya. Tapi ada yang tidak mampu, endingnya jadi stres. Nah, awal mula dari depresi itu biasanya dari stres. Terlalu banyak yang dipendam, terlalu banyak yang tidak diungkapkan, terlalu banyak tekanan-tekanan menumpuk, endingnya jadinya depresi kan ini. Makanya jangan dipendam. Ceritain aja gitu ke psikolog gitu ya. Atau karena kalau ke teman tuh tergantung temannya gitu kan. Kita baru ngomong 1 menit dibalasnya gitu kan. Kok masih mending? Iya, perbandingan kayak gitu tuh Kak. Kayak gitu sih Kak. Jadi yang niatnya pengen nyurahin aja tapi ya nggak bisa gitu kan. Itu juga problem sih menurut saya.
bahwa dalam misalkan suka nongkrong di kafe gitu kan, sebetulnya itu harus jadi ajang kita untuk merilis gitu. Sebagai seorang sahabat harus mengerti bahwa dia tuh nggak butuh solusi, cuma ngobrol doang. Nah kita kadang nggak siap. Banyak orang yang nggak bisa jadi pendengar yang baik gitu. Maksudnya jadi pendengar yang baik itu nggak mudah gitu. Betul. Pengennya ngobrol aja gitu. Betul lah sih kak. Ternyata itu bagian dari terapi juga ya kak. Mendengarkan orang curhat gitu. Iya betul. Kadang mungkin ini bisa jadi pertolongan pertama yang teman-teman lakuin ketika teman-teman terdekatnya ada masalah. Mungkin orang-orang yang butuh itu tuh adalah orang-orang yang sebenarnya hanya butuh untuk didengar gitu. Mereka tuh nggak butuh solusi, tapi butuh kesadaran bahwa ada seseorang yang di sebelahnya mendengarkan permasalahannya dia dan eksis gitu orang itu. Sebenarnya cukup seperti itu aja sih kak. Itu adalah pertolongan pertama sih menurut saya. Dan ya tadi kata Kak Rudi kan nggak semua orang mampu tuh. Betul. Pengennya gini, aku udah tahu masalah kau, udah inti udah dapat gini solusinya kan seolah-olah kayak gitu jadinya.